Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu taman-taman surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka petiklah buah-buahnya. Majelis taklim, majelis zikir adalah merupakan taman-taman surga. Di sana kita bisa memetik buahnya, yaitu berupa rahmat ilahi, buah berupa maghfirah, buah berupa as-sakinah. Sehingga dengan itu kita akan bisa hidup tentram di dunia, dan insya Allah kita dapat berharap akan janji-janji Allah di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diusahakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada suratul Mudatsir bahwa kullu nafsim bima kasabat rohin. Kullu, tiap-tiap, nafsin yang bernyawa, ya, tiap-tiap manusia itu bima terhadap apa yang kasabat mereka usahakan, rohina akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa saja yang kita amalkan di dunia itu akan kembali kepada kita. Di dunia juga kita pertanggungjawaban, di dunia juga kita pertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri. Tentu setiap amal yang kita lakukan akan memberikan dampak. Dampak itu bisa dampak positif, memberikan efek kebaikan pada diri kita sendiri. Ada dampak negatif, memberikan efek dosa yang menghadirkan aura negatif, ya, sehingga dapat mempengaruhi jiwa yang dipengaruhi oleh aura negatif adalah jiwa yang memiliki nilai-nilai nilai-nilai yang membelenggu diri seseorang, entah itu berupa pusing, ya, efeknya hatinya sumpek, entah itu pikirannya berundat, ya, itu biasanya dipengaruhi oleh aura negatif. Aura negatif itu hadir karena amal-amal negatif. Jadi amal-amal negatif, perbuatan dosa, dan juga perbuatan yang menyepelekan perintah. Jadi sebenarnya amal-amal negatif ada dua. Ini perlu digarisbawahi bahwa ada dua amal-amal yang menghadirkan aura negatif. Pertama adalah ada perintah Allah dan tuntunan yang benar, ada hadis Nabi, ya, tentang sunnah-sunnah kehidupan yang kita abaikan, maka akan menghadirkan aura negatif. Yang kedua adalah
ada larangan yang datang dari Allah untuk supaya dapat menyelamatkan manusia, ya, supaya manusia tidak melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang menghadirkan dosa tapi dilanggar. Jadi perintah yang diabaikan atau larangan yang dilanggar, dua-duanya adalah bentuk kedzaliman yang menghadirkan aura negatif yang akan membinasakan manusia. Inilah kegelapan yang menyebabkan manusia berbuat zalim, menyebabkan perbuatan-perbuatan yang rugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah amal-amal sholih. Amal-amal sholih ini adalah amal-amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan aura positif, ya, berupa perintah, petunjuk, sunnah-sunnah Nabi, ya, dalam kehidupan yang apabila diamalkan ini akan menghadirkan kegairahan, aura positif, menyebabkan hati manusia menjadi tenang, ya, manusia menjadi ceria, kebahagiaan akan datang di dunia dan di akhirat kelak. Dan endingnya ini, apabila amal yang kita usahakan itu adalah amal-amal positif, adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimani rahimakumullah, sehingga tegas bahwa kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap manusia itu dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia usahakan, ya. Tanggung jawab itu melekat terhadap apa yang telah dilakukan. Dan apabila manusia dapat melakukan dengan baik terhadap tanggung jawabnya, maka sesungguhnya dia telah meraih kesuksesan. Hadirin rahimani rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tanggung jawab. Mengapa? Karena dia sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya adalah memimpin dirinya sendiri. Apakah dia bisa memimpin dirinya sendiri menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang benar, atau tidak berhasil memimpin hatta terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka dia akan hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan dalam keadaan celaka. Allah akan menghadirkan dia dalam keadaan dia memikul rasa cemas, tanggung jawab, takut, dan penuh kehinaan. Hadirin rahimani rahimakumullah, sebenarnya apabila manusia telah mengusahakan tanggung jawabnya dia sebagai hamba kepada Allah, mengabdi dengan baik, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, ya, dalam kehidupannya. Dan apabila manusia tidak mau menjalankan tugas fungsinya sebagai hamba, beribadah kepada Allah, bagaimana dia akan memimpin keluarga, bagaimana akan memimpin bangsa, memimpin dunia, memimpin diri sendiri saja tidak berhasil. Oleh karena itu, hal penting untuk membangun rumah tangga yang perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki, ya, maka dia harus mampu meneladani orang lain dengan kebaikan, terutama adalah istri dan anak.
Begitu juga seorang wanita, ya, sebelum memilih pasangan, ya, sebelum menentukan pilihannya, maka dia harus melakukan penilaian secara baik siapa sebenarnya imam yang pantas untuk dirinya, ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan pemimpin yang cocok buat Anda. Artinya apa? Artinya ketika Anda menghendaki seorang imam yang soleh, imam yang baik, mulailah dari diri Anda. Solihah terlebih dahulu, ya. Maka akan hadir anak soleh, ya. Solihah terlebih dahulu, maka akan hadir imam yang soleh, ya. Jangan berharap apabila kita menghendaki suami yang soleh tapi berangkat dari amal-amal yang buruk, ya. Begitu juga seorang lelaki, jangan harap akan hadir wanita yang solehah apabila dirinya sendiri tidak soleh terlebih dahulu. Oleh karena itu marilah kita memulai dari diri kita sendiri, membangun kesolehan, membangun amal-amal untuk kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan juga nanti kedepannya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hal yang perlu kita renungkan di pagi hari ini kepada para mahasiswaku, pada santri-santri semuanya, dan orang-orang Islam semuanya, muslimin muslimat. Semoga menjadi peringatan buat kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.